Pemain Filipina anggap absennya Jordi Amat menguntungkan, padahal timnas Indonesia punya back level Serie A. Dan baru latihan, Kelvin Verdong ditempelin pemain timnas Indonesia yang lebih senior jelang debut kontra Filipina. Terakhir, inilah 5 alasan timnas Indonesia bakal menghajar Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1, cari pelampiasan. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di kan absen melawan Filipina. Alasannya back JDT ini diganjar kartu merah ketika melawan Irak. Absennya Jordi Amat membuat satu pemain Filipina yang bernama Jasper Nilom menganggap bahwa timnya mendapatkan keuntungan. Ya, menurut saya tidak terlalu spesifik. Saya dengan seorang back tengah mendapatkan kartu merah. Jordi Amat, kata Jasper. Jadi mungkin adanya pengurangan satu orang akan membuat kami lebih mudah, ujarnya. Padahal timnas Indonesia sendiri punya pengganti yang tidak kalah apik untuk Jordi Amat. Dia adalah Jay Itzes. Sebagaimana diketahui, kualitas Jay sudah terbukti di sepak bola Eropa. Ia berhasil membantu klubnya untuk promosi ke Serie A Italia. Jay Itzes sendiri diyakini bakal starter ketika melawan Filipina. Ya, hadirnya Jay juga terbukti ketika timnas Indonesia menang 2 kali melawan Vietnam pada Maret lalu. Baik berusia 24 tahun ini menggantikan peran Jordi dan membuat skuad Garuda tidak kebobolan. Sementara itu, momen unik terjadi ketika kedekatan antara Kelvin Verdong dengan Ragnar Oratmangun ketika hendak memasuki Stadion Madia Senayan. Timnas Indonesia tengah melakukan persiapan dengan melakukan sesi pemusatan latihan jelang pertandingan kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski baru dinyatakan resmi menjadi WNI pada Selasa lalu, terlihat sudah akrab dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun. Berdasarkan dari pantauan TV One News di lokasi, nampak Kelvin memukul bagian kepala dari Ragnar Oratmangun ketika berjalan memasuki stadion jelang latihan yang digelar pada Minggu. Ya, pemain NEC Nijmegen ini terlihat bercanda gurau dengan pemain yang juga berasal dari klub Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Walaupun sempat memukul bagian kepala dari penyerang timnas Indonesia itu, namun terlihat tidak ada wajah kekesalan dari Ragnar Oratmangun. Alih-alih kesal, Ragnar Oratmangun justru membalas respon Kelvin Verdong dengan senyuman lebar. Ya, para pemain timnas Indonesia sudah tiba di Stadion Madia sejak pukul 18.20 tanpa menggunakan bus khusus dan justru memakai bus pariwisata. Kehadiran para penggawa skuad Garuda ini pun langsung disambut para fans yang memang sengaja datang untuk melihat langsung para idolanya berlatih di Stadion Madia Senayan. Nampak juga kehadiran Jay Itzes yang hadir dalam sesi latihan itu jelang persiapan menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti diketahui, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan pada pertandingan yang digelar di Stadion Temagelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni nanti. Pasalnya, Marcelino Ferdinand CS itu hanya punya keunggulan 1 poin saja dari Vietnam untuk bisa mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan inilah alasan timnas Indonesia bakal menghajar timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini diprediksi bakal berjalan berat sebelah. Ya, seperti diketahui, duel timnas Indonesia versus timnas Filipina akan tersaji di Stadion Temagelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juni esok malam. Dan ini menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Lantas, apa saja alasan timnas Indonesia bakal menang melawan Filipina? Dan inilah adalah alasannya. Yang kelima, Piala Asia 2027. Ya, iming-iming lolos otomatis ke Piala Asia 2027 sekaligus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal jadi stimulus bagi timnas Indonesia. Pasalnya, mereka hanya butuh 1 kemenangan untuk melakukannya. Nah, anak asuh Sinteyong saat ini duduk di posisi 2 dengan nilai 7 dan unggul 1 angka dari timnas Vietnam di urutan 3. Motivasi tinggi bisa menjadi tambahan kekuatan di lapangan nanti. Lalu yang keempat adalah kekuatan penuh. Apalagi timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh. Jay Itzes yang absen di laga kontra timnas Irak kemarin nyatanya sudah bisa turun. Ditambah lagi ada Kelvin Verdong yang siap melakoni debutnya usai resmi menjadi WNI. 2 pemain ini bisa menutup kehilangan Jordi Amat yang absen akibat kartu merah. Dan di posisi lain praktis tidak ada masalah berarti sehingga Sinteyong bisa leluasa beracik strategi. Yang ketiga, kandang sendiri. Ya, timnas Indonesia akan bermain di ASUDBK yang notabene merupakan kandang sendiri. Sejauh ini, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan baru sekali kalah, tepatnya oleh timnas Irak dengan skor 0-2 ketika bermain di Stadion Keramat itu sejak ditangani oleh Sinteyong. Ya, faktor kandang ini akan berperan besar di laga nanti. Timnas Filipina sendiri selalu menelan kekalahan dari 2 laga tandangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang kedua, rekor api.
Indonesia punya rekor apik atas Filipina. Menurut catatan Transfer Market, tim Merah Putih tidak terkalahkan dalam 11 pertemuan dengan The Auscal di semua kompetisi, 7 menang dan 4 seri. Ya, modal ini sudah cukup untuk membuat timnas Filipina tertunduk lesu di GBK nanti. Namun Indonesia mesti waspada karena perjumpaan terakhir di stadion itu berakhir dengan skor 0-0 pada November 2018. Yang pertama, cari pelampiasan. Ya, kekalahan dari Irak dengan skor 0-2 tentu membuat penggawa timnas Indonesia kesal. Mereka akan mencari pelampiasan dan timnas Filipina adalah lawan yang pas. Namun Indonesia mesti waspada karena anak asuh Tom Saintfiet bisa merepotkan timnas Vietnam di laga sebelumnya. Tapi meski begitu, kekuatan tuan rumah di atas kertas memang masih jauh dibandingkan Filipina. Dan itulah tadi 5 alasan mengapa timnas Indonesia bakal menghajar timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, seperti diketahui, media Vietnam Soha menyebut jika pernyataan pelatih Irak Jesus Casas usai menang atas Indonesia memunculkan kekuatan jelang matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang. Vietnam akan melakoni duel penentuan melawan Irak di Stadion Internasional Basra. The Golden Stars membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos sambil berharap timnas Indonesia terpeleset ketika menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, Soha menyebutkan jika Vietnam dilanda was-was, ini seiring pernyataan Jesus Casas yang ingin menyapu bersih semua pertandingan di grup F meski sudah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa. Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya, kata Casas. Ya, ambisi pelatih asal Spanyol itu berarti tanda bahaya bagi Vietnam. Soha menilai laga terakhir tim asuhan Kim Sang-sik di grup F bisa berakhir tidak menyenangkan. Timnas Indonesia tetap dalam posisi favorit untuk mendampingi Irak karena akan bermain di kandang ketika bersua dengan Filipina. Sementara Vietnam akan melakoni laga berat di markas Irak yang sejauh ini begitu perkasa dengan meraih 5 kemenangan.